sahabat berkah dengan Allah dan pemirsa Pon TV di pun berada cara kesehatan kita kalau bukan berkah bersama Quran hadis. Dan kesalahan di rumah kita lanjut lagi pembahasan kita terkait dengan manjada wajada nih, tentang bersungguh-sungguh lah intinya gitu ya. Memang bersungguh-sungguh nih cakupannya luas sekali. Segala hal dalam kehidupan kita yang kita lakukan harusnya bersungguh-sungguh Pak ya. Gitu. Biar hasilnya juga maksimal, yang kita dapatkan juga maksimal gitu ya. Nah termasuk dalam beribadah kepada Allah tadi, sholatnya sungguh-sungguh gitu ya. Luar biasa sekali. Ini bisa kita lanjutkan lagi nih, kita penjelasan dari apa. Kalimat sungguh-sungguh ini saya punya beberapa kisah, bahkan banyak dalam kehidupan. Satu waktu ada Dr. Ita datang ke Yogyakarta menkisahkan ada 100 pengusaha gagal yang sekian miliar gara-gara bersedekah dan tidak kembali sedekahnya dalam bahasa mereka, sehingga mereka minta diadakan motivator. Datang beliau, pada waktu itu beliau nginap 3 hari 3 malam di rumah untuk berdiskusi tentang Al-Quran. Saya sampaikan, dalam bersedekah saja, kalau dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak dapatkan apa-apa kecuali kehinaan dan penderitaan, kerugian yang tidak pernah kembali. Nah, itu dalam sedekah. Dalam ibadah, ada seorang sahabat Rasul bernama Sya'ban. Sya'ban ini rajin sholat ke masjid. Setiap subuh Rasul melihat ia duduk di pojok. Selesai sholat, ia menyandarkan dirinya di pinggir. Setelah itu satu hari dia tidak hadir dalam masjid. Rasul bertanya kepada sahabat, di mana Sya'ban? Sya'ban tidak hadir ya Rasul. Siapa yang tahu Sya'ban di mana? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu rumahnya? Saya Rasul. Kalau begitu selesai sholat antarkan aku ke sana. Mereka melaksanakan sholat subuh. Selesai melaksanakan sholat subuh, Rasul bertanya kepada sahabat, siapa yang mengerti rumah Sya'ban? Saya ya Rasul. Cuma kalau kita ke sana sampai duha baru kita sampai ya Rasul. Tidak apa-apa, aku ingin ke rumah Sya'ban. Maka Rasul bersama sahabat pergi ke rumah Sya'ban. Setelah sampai di rumah Sya'ban, ketuk pintu, Assalamualaikum, dibukakan sama Umi, sama istrinya Sya'ban. Di mana Sya'ban? Sya'ban tidak hadir di masjidku hari ini. Ya Rasulullah, Sya'ban telah dipanggil Allah, Sya'ban telah meninggal. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian istri daripada Sya'ban berkisah kepada Rasul, ketika Sya'ban akan dicabut nyawanya sebagaimana berita surat Al-Mu'minun 99, Sya'ban berkata, ya Rasul, apa yang dikatakannya? Dia berteriak, ya Rasul. Apa teriakannya? Yang pertama dia berteriak, kenapa tidak lebih jauh dari ini? Kedua, dia berteriak, kenapa tidak yang baru saja? Yang ketiga dia berteriak, kenapa tidak semuanya saja? Ada penyesalan dalam kalimat-kalimat itu. Akhirnya dikisahkan dalam kisah itu, ternyata Sya'ban ini rumahnya dari Masjid Rasul itu jaraknya 3 jam perjalanan. Kalau dia bangun jam 12 mandi sebagai jam 1, dia pergi jam 3 dia. Mudah-mudahan para pemirsa TV lebih jarak rumahnya 4 jam perjalanan sehingga tidak menyesal seperti Sya'ban. Kalau 10 menit sudah pasti menyesal dengan Sya'ban. Masjid yang 10 menit juga tidak datang, lebih menyesal lagi. Sya'ban yang sholat subuh tidak pernah tinggal bersama Rasul, perjalanan kakinya selama 3 jam, menyesal dalam kematiannya ketika Allah tunjukkan balasannya. Ketika Allah tunjukkan balasan 3 jam perjalanan setiap hari yang dia jalani, dia berteriak dalam lihat gambaran itu, kenapa tidak lebih jauh lagi? Betapa pentingnya memaksimalkan ibadah. Yang kedua, ketika musim dingin, Sya'ban apabila pergi ke masjid, dia menggunakan 2 pakaian. Karena perintah Allah di surat 7 ayat 31, maka gunakan pakaian terbaik. Jadikan masjid tempat pertemuan undangan yang dimuliakan Allah antara Tuhannya dengan pemilik alam semesta. Hormati Allah, hormati diri Anda. Gunakan pakaian terbaik untuk menuju ke rumah Allah. Gunakan perhiasan-perhiasan terbaik untuk menuju ke rumah Allah. Jangan sebaliknya, ke rumah setan yang dinamakan mal-mal, pasar-pasar, itu pakaian terbaik. Ke masjid-masjid, pakaian ala kadarnya. Ini sudah terbolak-balik ini. Nah,
Demikian juga dengan Sya'ban. Ketika Sya'ban menggunakan baju yang baru di dalam, dia gunakan lapisan kedua baju yang bekas, yang masih baik, kemudian dia pergi di musim dingin itu takut kotor. Di tengah perjalanan dia menemukan seseorang yang hampir mati kedinginan, maka ia buka baju luarnya, ia gunakan untuk temannya yang dalam keadaan kedinginan tersebut yang hampir menemui ajalnya. Kemudian ia sempat sholat bersama dengan temannya itu. Ternyata pemberian bajunya itu mendapat keridhaan Tuhannya. Tuhan menerima amalnya. Ketika kematian menjemputnya saat sakaratil maut mencabutnya, sebagaimana yang dikisahkan Allah di surat Al-Mu'minun 99 itu, maka Sya'ban diperlihatkan kebaikan yang sudah dia lakukan. Dia menyesal. Dia bilang, kenapa tidak yang baru saja yang aku berikan? Memberi baju dia saja menyesal. Bagaimana kita yang tidak memberi baju? Mudah-mudahan pemirsa Pon TV tidak pernah alami. Kalau ada baju baru, berikan yang baru supaya tidak menyesal seperti Sya'ban. Jangan baju yang sudah robek, yang sudah tidak bisa dijahit lagi, yang harusnya dijadikan lap, yang mata kita pun sipit melihatnya, itu kita sedekahkan. Nanti menyesal. Perbaiki itu, berikan yang terbaik. Kemudian teriakan yang ketiga ketika Sya'ban berteriak. Pada teriakan yang ketiga, Sya'ban berkata, kenapa tidak semua saja? Pada satu hari ia sedang duduk di depan rumahnya sambil menikmati teh dan roti. Kalau roti orang Arab ini besarnya seperti pentungan, besar begini nih, besar lagi, besar tangan, besar betis, betul, besar betis. Nah, jadi dia potong dua. Dengan pengemis ini ketika dia akan makan, dia berikan separuh kepada pengemis itu. Ternyata dalam kematiannya, pemberian itu yang diterima Allah. Maka ketika ia melihat balasan dari Allah dengan sepotong roti yang dia sedekahkan tadi, ia berteriak, kenapa tidak semua aku berikan? Penyesalan dari Sya'ban yang memberi separuh. Kalau kita, mudah-mudahan pengemis itu tidak diusir. Mudah-mudahan pengemis itu tidak bawa uang receh pulang dari rumah kita. Karena nanti menyesalnya bukan main. Kalau ada uang 100.000, kasih 100.000. Kalau nggak ada, kasih 10.000. Kalau cuma 100.000, berikan. Sisanya nanti minjam sama tetangga. Nyusahin diri. Jadi berikan sebagian. Mudah-mudahan itu menjadi bagian kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, Sya'ban sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ketika dia melihat balasan Allah baru pada tahap tingkatan nyawa dicabut, penyesalannya bukan main. Jangan seperti orang kafir yang ketika dia melihat siksa Allah karena ketidaksungguhannya di muka bumi dalam menyembah kepada Tuhannya, apa yang terjadi? Dia berkata, semua hartanya di bumi ini tidak akan bisa membayar azab di depan matanya. Boleh aku kembali ke bumi ya Allah? Untuk apa? Untuk jadi orang bertakwa. Untuk apa? Untuk beramal ibadah. Bukan untuk menemui anakmu. Bukan menikmati hartamu. Bukan untuk makan enak. Bukan. Aku mau sedekah ya Allah. Aku mau bertakwa ya Allah. Terlambat. Sekarang para pemirsa, kita masih punya sedikit waktu. Jangan kalimat terlambat yang disampaikan Al-Quran dengan tegas. Baik itu di surat 33 ayat 66 sampai 67. Surat 63 ayat 9 sampai ayat 11. Allah tegaskan penyesalan-penyesalan. Surat Al-Mu'minun ayat 99, 100, ayat Al-Mu'minun ayat 105. Semuanya mengkisahkan tentang penyesalan. Jangan terjadi. Jangan sibuk dengan orang lain. Jangan sibuk dengan ibadah yang setengah-setengah. Laksanakan, kasihi. Anggap ini hari terakhir Anda menyayangi anak Anda. Anggap ini hari terakhir kita bertemu dengan sang suami, maka kasihi dia dengan sungguh-sungguh. Anggap hari ini hari terakhir saya bisa bersedekah, bersedekah dengan sungguh-sungguh. Anggap ini hari terakhir kita bisa membahagiakan orang lain. Buka lemari, lihat tempat lemari kita yang lebih cepat berikan sebelum kematian menjemput kita. Yang ada penyesalan, nanti harta benda itu akan dikalungkan di tempatnya, di leher kita, dan kita akan keberatan menanggungnya. Mudah-mudahan peringatan ini menjadi bagian daripada saya pribadi
baik para pemirsa Pon TV yang pasti dimuliakan Allah, karena detik-detik ini adalah detik-detik mendapat keridoan. Detik-detik ini mudah-mudahan kita doa bersama, ya Allah, berikanlah keridoan-Mu kepada kami, para pemirsa Pon TV, para kru Pon TV, pada hamba-Mu yang zalim ini, ya Allah. Mohon ampunan-Mu, ya Allah, mohon keselamatan dunia dan akhirat, ya Allah. Mohon jauhkan kami dari siksa neraka-Mu, kami tidak akan sanggup menanggungnya, ya Allah. Mohon kebaikan-Mu, ya Allah. Malam ini kami berjanji, ya Allah, akan menghadap-Mu pada tengah malam. Kami akan bersujud, ya Allah. Kami akan bersedekah, ya Allah. Kami akan menyayangi sesama kami dengan sepenuh hati, ya Allah. Kami tidak akan marah lagi, ya Allah. Kami tidak akan sombong lagi, ya Allah. Kami tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan lagi, ya Allah. Kuatkan kami, ya Allah. Berikan kekuatan-Mu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka dengan kesungguhan kami akan mencapai apa yang Kau janjikan, surga-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abad semuanya meditasiannya. Jadi salat berkah di rumah luar biasa sekali gitu ya, terkait dengan kesungguhan. Nah, jadi memang maksimalkan sungguh-sungguh gitu ya segala hal apa yang kita lakukan di muka bumi ini, sehingga memang hasilnya juga maksimal, sungguh membuat hati kita senang. Dan insya Allah kalau kita sungguh-sungguh dalam beribadah, bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Luar biasa sekali. Nah, oke, terima kasih pada sahabat berkah yang telah menyaksikan berkah, dan terima kasih juga kepada Marakis bagi aja duduk atas persembahannya. Bagi sahabat berkah yang ingin dikunjungi berkah, caranya mudah, langsung datang di Jalan Gajah Mada, Gedung Geraha Pena Pos, lantai 6 dekat Pasar Pelamboyan. Atau mau lebih jelasnya bisa dibaca di bawah ini. Saya bersama kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sebagai penutup, saya tutup dengan sebuah pantun. Jangan lupa untuk nonton Selalu Berkah, tentunya di Pon TV. Kalau ada kata-kata atau perbuatan dari kami yang salah, tolong dimaafkan dan tolong jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkah bersama Quran Hadis.